Hai Mak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Mama Nande kembali membuat video secara udah lama Mama absen. Ternyata buat video itu nggak gampang ya Mak. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang males, dan 2 bulan ini Mama lagi males-malesnya. Dan sekarang karena banyak pertanyaan, karena banyak yang bilang bahwasanya video Mama itu sangat-sangat membantu, jadi muncul lagi semangat Mama buat video. Nah, video-video yang akan datang ini Mama akan buat serinya ya. Jadi ini serinya adalah cerita Mama. Jadi kamu mau cerita apa aja mulai dari masa hamil, mulai dari lahiran, terus perawatan bayi, menyusui, cerita tentang apa aja, up to you, tentang mertua, tentang capeknya ngurus bayi. Silahkan bisa email ke @sekolah.ma atau CV Ibu Sejati Indonesia, atau boleh DM di Instagram Mama di @sekolah.ma, atau boleh share di komen ya, boleh share di komen, boleh tulis, nanti Mama akan bacain dan mudah-mudahan bermanfaat untuk mama-mama yang lain. Nah, kali ini Mama Nandi akan share tentang pengalaman mama-mama jelang lahiran. Biasanya mama-mama kalau mau lahiran kan rasanya ada deg-deg-ser. Ini kira-kira bisa lahiran normal apa enggak ini? Ini kalau misalnya lahiran SC, kira-kira sehat, selamat emak sama bayinya enggak? Pasti itu yang sering dirasain ya di dalam hati. Mama Nandi juga gitu waktu kemarin lahiran. Gak kemarin juga ya, waktu 7 tahun yang lalu Mama Nandi lahiran. Pada saat itu Mama Nandi lahiran SC ya, karena kepala bayi gak masuk ke pintu panggul. Terus Mama Nandi kemarin itu BT alias bayi tabung. Jadi rasa khawatirnya itu tinggi. Padahal sebenarnya kalau bayi tabung boleh sih, bisa lahiran normal. Tapi pada saat itu Mama Nandi nggak percaya diri. Nah, setelah lahir baru Mama Nandi belajar banyak lagi tentang ilmu kehamilan, lahiran ya, terus pasca lahiran. Jadi meskipun Mama bidan, bukan berarti Mama itu lebih tangguh dari mama-mama sekalian. Biasanya Mama bidan pinternya ngomong, pinternya ayo ibu lahiran, ayo ibu tarik nafas, buang nafas, ngedannya nggak sakit kok. Padahal kalau sendiri yang ngerasain ya pasti sakit juga, itu udah pasti mah. Nah, kali ini Mama Nandi akan bacain pengalaman jelang lahirannya Mama Sri Fuji Lubis ya. Instagramnya ada @srifuji_lubis. Mama bacain ya. Saya Mak, tanggal 19 siang tiba-tiba pecah ketuban. Wih, ini yang paling serem nih, pecah ketuban ya. Tapi orang tua bilang sih itu kembar air. Terus keluar gumpalan darah juga Mak. Ya memang kalau zaman dulu ya, kalau misalnya katanya nih zaman dulu nih, Mama zaman dulu, kalau air ketuban pecah itu katanya kembar air. Nah, kita nggak tahu dari mana asalnya, tapi memang yang mereka tahu ya, kalau air duluan keluar itu namanya kembar air. Padahal itu pecah ketuban gitu Mak. Nah, airnya keluar terus Mak, kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Nah, terus langsung deh aku ke bidan cek, ternyata udah buka 1 katanya, jam 8 malam. Nah, sakit nggak sakit tetap harus kemari, itu kata Bu Bidan.
Nah ternyata diperiksa lagi udah bukaan 3, terus disuruh nginep. Nah jadi tadi tanggal 19 siangnya dia masih udah pecah ketuban, terus waktu dicek udah bukaan 1, terus jam 8 malam datang udah bukaan 3. Nah kalau bukaan 1 itu sebenarnya kalau di persalinan itu namanya fase laten, fase yang masih bisa menunggu, bisa 2 minggu lagi mak lahirannya. Tetapi yang berbahaya ketubannya udah pecah. Nah itu dia ya. Jadi kalau ketuban pecah itu maksimal menunggu kalau lebih dari 24 jam. Ingat ya, lebih dari 24 jam itu bisa infeksi. Nah bisa infeksi, bayinya bisa infeksi, terus persalinannya juga bisa bermasalah. Jadi sebaiknya langsung ke dokter kalau mama, atau ke ibu bidan kalau mama udah pecah ketuban ya. Nah ternyata jam 8 malam diperiksa udah bukaan 3. Maksud hati ingin pulang dulu, tapi nggak dikasih sama bidannya. Terus disuruh bidan suntik perangsang biar cepet, karena airnya ngucur terus. Jadi takut setelah itu nah jadi karena takut airnya ngucur terus nih kata Mak Puji ya. Jadi ini kayaknya diinduksi nih si Mak Puji ya. Di situ mulai jalan-jalan, jongkok-jongkok. Disuruh infus sama bidan, namun perut ini belum terlalu terasa sakit kontraksinya, dan karena takut habis air ketubannya. Tapi saya nggak mau mak. Berarti si emak nih nggak mau dia diinfus ya. Oke, seumur hidup saya saat melahirkan inilah ngerasain diinfus. Jam 2 malam diperiksa masih bukan 4. Akhirnya harus diinfus dan disuntik lagi lewat cairan infus. Kelang 5 menit perut mulai kontraksi mak, perlahan-lahan terus mulai kontraksi terus menerus sampai akhirnya jam 4 pagi ngerasa mau ngeden, tapi maaf malah BAB saya yang keluar mak. Ya ini artinya si emaknya ini diinduksi ya. Kenapa? Karena air ketubannya kan udah pecah. Khawatir kalau ditunggu-tunggu ya itu tadi kelamaan mak ya. Tanggal 20 bulan 2 tahun 2020 jam 4.45 subuh bayi keluar dengan 4 kali ngedan. Tapi ngedan pertama berhenti, jadi kepalanya panjang. Nah memang itulah kenapa mama yang mau lahiran itu harus belajar nafas mak. Supaya apa? Supaya pada saat lahiran ngedennya bener. Nah kalau ngedennya nggak bener, terus lama di jalan lahir, akhirnya kepala bayi jadi panjang. Nah kepala bayi yang panjang itu isinya cairan, namanya kaput suksedanium gitu. Kita baca lagi. Tapi hebat ya, 4 kali ngeden udah lahir, luar biasa. Dan sekarang alhamdulillah kepalanya normal kembali. Awalnya sih diprediksi bidan dan dokter saya nggak bisa lahiran normal mak, karena tinggi badan saya kurang dari 150 cm. Iya mak, memang kita di pelajaran ya, kebetulan Mama Nandi juga kan pengajar para bidan ya, selain mama praktisi juga pengajar. Nah kalau misalnya tinggi badan di bawah 145 cm itu udah termasuk risiko tinggi untuk melahirkan secara normal. Nah jadi kalau misalnya kamu datang dengan tinggi badan kurang dari 145, biasanya ibu bidan itu akan kolaborasi ya, ataupun bahkan akan merujuk ke dokter kandungan. Ini si mama
kurang dari 150 cm. Mudah-mudahan bisa lahiran normal, tetapi dari awal misalnya mama-mama yang lain punya tinggi badan kurang dari 150 cm, upayakan berat janinnya yang proporsional bisa keluar dari jalan lahir. Artinya jangan lebih dari 3 kilo, makanya tolong dijaga juga. Supaya apa? Supaya bisa lahiran secara normal. Ya, mudah-mudahan ya. Nah, jadi si Mak Puji ini dia berdoa, saya terus berdoa dan ikhtiar. Alhamdulillah Allah menjawab doa saya. Itu pengalaman saya. Ya, apa Mak yang lebih kuat dari doa? Nggak ada. Ya, doa adalah kekuatan yang luar biasa. Jadi apapun yang kamu rasakan Mak pada saat hamil, pada saat mau lahiran, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Silahkan berdoa. Bagi yang muslim, minta kepada Allah. Bagi yang beragama lain, ya minta kepada Tuhan pencipta yang dipercayai. Supaya apa? Supaya lahirannya itu bisa lancar dan normal. Kali ini kita lihat lagi, ada enggak? Nah, itu dia. Mudah-mudahan bermanfaat ya Mak ya. Kalau kamu punya pengalaman Mak, nanti Mama akan bacain dan juga respon ya. Bisa DM di Instagram @sekolah_emak hanya 2 kali, atau boleh komen di YouTube, atau boleh email di email CV Ibu Sejati Indonesia atau sekolahma@gmail.com. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti Mama nanti akan bacain lagi apa pengalaman-pengalaman Mama yang lain supaya bisa menginspirasi kamu semua. Bye-bye.